Bab 1821, serahkan semuanya padaku. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, Lentera Zen. Sesuatu terjadi pada kuil Linglian. Biarawati Benhuan mengerutkan kening, bukankah mungkin? Kuil Linglian sudah hampir mengatasinya, bahkan wilayah bintang Linglian telah berdiri begitu lama, bagaimana sesuatu bisa terjadi tiba-tiba? Saya benar-benar tidak bisa menghubungi. Ada yang salah dengan kuil Linglian, dan beberapa orang kuat menghancurkan kuil Linglian. Kekuatannya setidaknya di atas Kidu, kalau tidak, kuil Linglian bahkan tidak akan mampu menyebarkan berita begitu lama. Kepala biara Tongtian melepaskan kekuatan gaibnya, ekspresinya tetap tidak berubah. Mungkin itu sisa-sisa wilayah besar Qinghai, jangan khawatir tentang mereka, turunlah, Lentera Zen. Ya, Guru, biksu setengah baya itu menyatukan kedua tangannya dan menerima perintahnya, bahkan jika dia berbalik dan pergi. Kepala biara Tongtian, bersama dengan biarawati Benhuan, memimpin Global Tianzutong, mempersiapkan lompatan jarak jauh yang sangat besar. Tianzutong Global, pada kenyataannya, adalah kekuatan supernatural baru yang dihasilkan oleh integrasi rel berkecepatan tinggi Starland, yang menggabungkan area luas Laut Bintang, melalui penggabungan Tianzutong magis tertinggi Buddha. Dengan menggunakan Global Skyfold Link, Anda dapat membawa semua planet di domain untuk melompat. Dan mereka sebenarnya telah melakukan ini beberapa kali. Setiap kali kelompok domain Qinghai muncul sekali, mereka akan mengejar dengan domain bintang Siun. Waktu berlalu dengan lambat, seluruh bidang bintang Siun diselimuti oleh awan emas yang semakin padat. Planet-planet yang memancarkan cahaya keemasan redup dihubungkan oleh kitab suci misterius yang tak terhitung jumlahnya. Itu berisi dupa Buddha, kekuatan memutar, jalan ruang angkasa, dan susunan yang tak terhitung jumlahnya. Itu milik semacam kekuatan magis yang mengerikan yang mengintegrasikan teknik magis yang tak terhitung jumlahnya. Kecuali tidak melibatkan aturan waktu, kekuatan supernatural ini hampir mencapai tingkat primordial yang sebenarnya. Inilah sebabnya kuil Tongtian terobsesi dengan kebijaksanaan internet kelompok domain Qinghai. Berdengung, getaran spasial yang besar dihasilkan di sekitar planet-planet. Di atas planet, makhluk-makhluk lemah didorong ke pagoda dan penjara Buddha, dan mereka yang tidak bisa memasukinya harus diguncang sampai mati. Dalam sekejap, sejumlah besar makhluk mati. Segera setelah itu, gelombang fluktuasi spasial yang mengerikan menyebar dalam sebuah cincin dari planet-planet ke sekitarnya. Fluktuasi spasial ini telah membentuk efek gema khusus, membentuk kekuatan ruang yang lebih besar dan luas. Di sekitar semua planet di seluruh wilayah bintang Siun, ritme spasial yang tak terhitung jumlahnya ditarik oleh kekuatan magis untuk membangun jalur transisi khusus. Ketika orbit terbentuk, inilah saatnya transisi bidang bintang. Namun pada saat ini, sosok muncul di pinggiran wilayah bintang Siun, itu adalah Sulang. Ini lompatan global, metode yang sangat kuat. Sayang sekali kau bertemu denganku, formasi itu memegang kendali, dan kalian semua bubar kepadaku. Sulang membuka pikiran spiritualnya yang luas, dan menyentuh bagian-bagian Kuanyu Tianzutong yang melibatkan formasi. Saat berikutnya, semua formasi dikendalikan oleh Sulang dan menyebabkannya runtuh secara langsung. Gemuruh, seluruh bidang bintang Siun mulai bergetar hebat, orbit transisi yang sedang dibangun itu langsung bubar, dan garis ritme spasial yang tak terhitung jumlahnya menyatu kembali ke dalam kehampaan. Global Tianzutong hancur. Apa yang terjadi? Global Tianzutong gagal diaktifkan, dan semua formasi kita runtuh. Ini, formasi macam apa ini? Petik 2 petik 2. Di bidang bintang, di planet-planet, biksu yang tak terhitung jumlahnya dari kuil Tongtian mengeluarkan suara ngeri. Mereka tidak terkejut dihancurkan oleh seluruh Tianzutong, karena ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh prajurit kuasi primer dengan relatif mudah. Yang membuat mereka ngeri adalah metode aneh yang digunakan oleh pihak lain untuk menghancurkan seluruh Tianzutong menghancurkan formasi. Sebentar, formasi yang mereka kendalikan dirusak, dan langsung runtuh. Ini adalah pertama kalinya bagi semua orang dengan pengetahuan tentang formasi seperti itu. Tiba-tiba, siapa yang berani menjadi liar di kuil Tongtianku? Diiringi dengan suara rendah yang keras tetapi dingin, kepala biara Tongtian terbang keluar dari bintang Siun, dan aura kuasi primer yang mengerikan langsung menyebar. Selain itu, ada lebih banyak permulaan kuasi primer yang muncul satu persatu. Biarawati Bonwan, biksu Lentera Zen, 5 mayat hitam mengenakan jubah Buddha,
dan 8 patung Buddha super raksasa dengan wajah marah. 16 leluhur kuasi primer terbang keluar dari domain bintang Siun, dan tiba di depan Sulang dalam sekejap. Pendonornya adalah leluhur. Mengapa kau berpura-pura menjadi leluhur dan menerobos wilayah bintang Siunku tanpa takut mati? Kepala biara Tongtian memegang tongkat Zenji Wudu, dan wajahnya yang hitam tampak acuh tak acuh. Kuil Tongtian menguasai wilayah bintang Siun, jadi tentu saja dia tahu seperti apa rupa Sulang, karena dia telah melihat dan menghancurkan terlalu banyak patung Sulang. Di belakangnya, 15 pembangkit tenaga listrik yang hampir terlalu junior jelas tidak percaya bahwa Sulang adalah leluhurnya. Mereka semua mengira bahwa Sulang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya, jadi mereka meremehkan, melepaskan aura yang menakutkan dan menekan Sulang. Jika itu adalah kuasa prime biasa, menghadapi aura 16 musuh dengan level yang sama, penjaga akan cemburu, bahkan berkeringat dingin. Namun, Sulang masih tenang dan kalem, tatapannya jatuh jauh ke bintang-bintang di wilayah bintang Siun. Dia tampaknya telah mendengar nama-nama Buddha yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ada tangisan sedih dan keluhan yang tidak diinginkan yang tersembunyi di dalam nama-nama Buddha. Sehubungan dengan wilayah bintang Linglian, hampir semua yang selamat di wilayah bintang Siun adalah manusia berdarah campuran. Pada saat ini, kematian adalah budak dari budak. Mata Sulang sedikit menyipit, dan cahaya berbahaya meledak. Tidak bisakah pendonor mendengar biksu malang itu berbicara? Sepertinya pendonor tidak memiliki akar kebijaksanaan dan perlu berlindung pada ajaran Buddhaku dan memahami kebenaran. Melihat Sulang tidak berbicara, kepala biara Tongtian membuat suaranya semakin merdu, dan seluruh tubuhnya memancarkan jejak kekuatan yang berputar. Biarawati Benhuan dan kuasotai lainnya awalnya tidak bergerak. Dalam pandangan mereka, mudah bagi kepala biara Tongtian untuk membersihkan lawan, dan mereka tidak perlu bertindak. Namun, kuil Tongtian mati hari ini. Sulang melihat sekeliling kepala biara Tongtian menunggu kuasotai Chu, dan dengan sebuah pikiran, semua klon muncul. Termasuk 2 klon Li Xianyang dan 90 inkarnasi penuh. Setiap klon memiliki kekuatan tingkat kuasa primer. Meskipun mereka tidak memiliki planet kehidupan, mereka mewarisi sel dinding kristal Sulang yang jauh melampaui level yang sama, dan kekuatan sejati mereka masih menghancurkan kuasa primer biasa. Pada saat ini, dipimpin oleh Sulang, 93 aura kuasa primer yang agung langsung mencabik-cabik aura kepala biara Tongtian dan yang lainnya, dan menekan mereka ke ekspresi hiruk-pikuk. Apa lebih dari 90 kuasa primer, bagaimana ini mungkin? Lari, petik 2 petik 2. Kepercayaan diri kepala biara Tongtian dan yang lainnya langsung musnah, dan bahkan pandangan dunia dan pandangan hidup pun hancur. Gelombang badai yang tak berujung hampir menghancurkan hati mereka. Biarawati Benhuan dan Biksu Buddha Zen Light memobilisasi Tian Zutong untuk meninggalkan medan bintang ini tanpa memikirkannya. Tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Avatar Sulang telah sepenuhnya mengelilingi mereka, dan kekuatan puntiran kuasi primer yang tak terhitung jumlahnya membentuk partisi bulat, mengisolasi semua kekosongan di sekitarnya. Untuk menggunakan Tian Zutong, mereka harus membuat celah di partisi yang dibentuk oleh kekuatan puntiran tersebut. Tetapi, menghadapi begitu banyak musuh kuasi primer, mereka tidak dapat melakukannya. Jangan, ini pasti mimpi, ini palsu. Bahkan kelompok domain Xinghai yang paling kuat hanya selusin kuasi primer. Bagaimana mungkin ada begitu banyak pembangkit tenaga kuasi primer di alam luar yang terpencil dan tak terbatas ini? Petik 2 petik 2. Biksu Zen Lantern dan yang lainnya tampak pucat, dan seluruh orang itu seperti jatuh ke dalam gua es, dingin di sekujur tubuh. Ada apa? Apakah kamu takut? Apakah kamu tidak ingin aku masuk agama Buddha dan mendengarkan ajaran? Sulang melihat sekeliling ke arah kepala biara Tongtian dan yang lainnya, dan seringai perlahan muncul di sudut mulutnya. Siapa pendonornya? Apakah kamu tahu bahwa guruku adalah ahli yang terlalu junior di benua Tianmi, Buddha Hui Juezeng? Biarawati Benhuan mengeluarkan kocokan putih yang hancur dengan ekspresi ngeri, dan ada bau samar pada kocokan itu yang membuat Sulang merasa sangat berbahaya. Pendonor sekarang mundur. Kepala biara Tongtian memaksakan ketenangannya dan menyatukan kedua tangannya untuk memberi hormat. Kita, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa, sungguh lelucon. Aku adalah leluhur manusia, dan hari ini aku akan membalas kematian tragis yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Xinghaiku. Sulang meremas tangan kanannya,
dan pedang Yutian tiba-tiba muncul, kekuatan yang jauh melampaui distorsi awal kuasi primer dari tingkat yang sama membentuk aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menyelimuti semua awal kuasi primer kuil Tongtian. 92 avatar kuasi primer di sekitarnya juga saling menembak, dan kekuatan puntiran dari awal kuasi primordial bagaikan banjir air laut, membanjiri seluruh medan perang. Kocok tidur, biarawati Benhuan berteriak ngeri, dan debu yang pecah di tangannya benar-benar musnah, dan jejak kekuatan puntiran elementer langsung menuju Sulang. Kepala biara Tongtian dan kuasa Taichu lainnya juga menggunakan berbagai kartu truf, dan sejumlah besar metode yang melampaui level yang sama pecah, menahan kekuatan puntiran tsunami di sekitarnya. Dan sedikit kekuatan memutar yang terlalu primer yang diberikan oleh biarawati Benhuan tidak hanya memusnahkan sejumlah besar energi pedang yang dipadatkan oleh pedang Yutian, tetapi juga menghantam Sulang dengan keras. Xing Chuan Yunhe. Pikiran Sulang bergerak, dan avatar di depannya segera bangkit dalam aura, dan langsung bergetar miliaran tahun cahaya ke dalam kehampaan. Terlalu junior, biarawati Benhuan dan yang lainnya langsung ngeri dan mata mereka terbuka dengan keras. Saat berikutnya, avatar Xing Chuanyun meledakkan kekuatan memutar kuasi primer yang tak terbatas, dan itu mati dengan kekuatan memutar yang terlalu primer. Segera setelah itu, kepala biara Tongtian dan yang lainnya benar-benar kewalahan oleh kekuatan distorsi, dan disertai dengan teriakan yang tidak diinginkan, serangkaian perintah sistem tiba-tiba terdengar medan. Bintang siun di dekat kehampaan. Kekuatan mengerikan dari distorsi primordial kuasi prima mengalir bola-balik di langit berbintang seperti tsunami. Namun, kekuatan memutar yang cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah bintang siun dibatasi dengan kuat dalam radius 100.000 kaki. Jika orang kuat melihat melalui dinding bulat besar yang dibentuk oleh kekuatan terdistorsi ini, ia akan melihat orang-orang kuat kuasi prima yang kemauannya dihancurkan oleh kepanikan dan keputusasaan. 8 patung Buddha raksasa yang tampak marah itu terkoyak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan roh sejati di dalamnya menjerit. Ding, kamu telah memperoleh jiwa kaisar tertinggi Asteris 1, dunia spiritual Buddha Asteris 1, pecahan tubuh emas patung Buddha Asteris 1 juta, dan giok teratai suci Asteris 1156. Ding, kamu telah memperoleh jiwa kaisar tertinggi Asteris 1, dunia spiritual tanah Buddha Asteris 1, tubuh emas patung Buddha. Ding, tanda seru titik 2. Segera setelah itu, 5 mayat hitam yang mengenakan jubah Buddha juga musnah dalam keputusasaan yang tak berujung. Ding, kamu telah memperoleh jiwa kaisar tertinggi Asteris 1, dunia spiritual tanah Buddha Asteris 1, pecahan tubuh Buddha dari dunia abadi. Ding, segera, giliran biarawati Benhuan, Biksu Lentera Zen dan kepala biara Tongtian. Biksu Lentera Zen adalah yang pertama menghancurkan semua pertahanan, dan jiwanya hancur dalam sekejap saat dia ketakutan. Biarawati Benhuan jatuh untuk kedua kalinya. Dia sepenuhnya bergantung pada kocokan yang diberikan biarawati Huijue tuannya. Pada saat ini, pengocoknya patah dan dia tidak lagi memiliki dukungan, dan dia melangkah mengikuti jejak biksu lampu Zen. Akhirnya, itu adalah kepala biara Tongtian. Saya adalah kepala biara kuil Tongtian di benua Tianmi. Saya adalah murid di bawah tahta Buddha Miling di benua Tianmi. Saya di bawah komando Kaisar Yuan Mingsu. Petik 2. Kepala biara Tongtian memegang prajurit Jiudu yang tidak bertuhan, berjuang mati-matian dalam gelombang kekuatan memutar yang tak berujung, terus-menerus bergerak keluar dari latar belakangnya. Haha, yang kubunuh berada di bawah Kaisar Yuan Mingsu. Sulang tersenyum meremehkan, dan pedang Yutian di tangannya ditebas dengan parah lagi, dan kekuatan memutar yang melebihi tingkat yang sama segera menghancurkan kepala biara Tongtian dengan pedang patah. Gemuruh, dentang-dentang, setelah suara ledakan hebat, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tongkat Zen Jiudu di tangan kepala biara Tongtian, dan Qiling menjerit. Kepala biara Tongtian juga terpana oleh cahaya pedang yang dibentuk oleh sejumlah besar kekuatan memutar, dan darahnya mengalir. Matanya yang ketakutan penuh dengan kekuatan memutar dan cahaya pedang, seluruh dunianya benar-benar ditempati, dan tidak ada peluang untuk melawan lagi. Berani menyerang kelompok domain Xing Haiku. Berani memperbudak makhluk darah manusia yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Bintang Siun. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan hasil jahat yang pantas kamu dapatkan. Sulang melayang di atas kehampaan, menatap acuh tak acuh ke arah kepala biara Kuantai Chu Tongtian. Jangan, kepala biara Tongtian meraung dengan enggan. Namun,
Tidak peduli seberapa marah dan tidak mau, tidak ada yang bisa diubah. Waktu berlalu dengan lambat, vitalitas kepala biara Tongtian menjadi semakin lemah, dan kemudian kelelahan, melangkah ke jalan buntu. Dia benar-benar dan secara terperinci merasakan seluruh proses hidupnya jatuh dari hidupnya menuju kematian, dan kelemahan, ketakutan, dan keputusasaannya terus menyiksanya. Sampai mati. Ding, kamu mendapatkan jiwa kaisar tertinggi Asteris 1, dunia spiritual Buddha Asteris 1, jiwa Buddha Asteris 1 juta, giok teratai suci dari material kelas tak bertuhan Asteris 25.656, dan pecahan tongkat Zen. Yujik Asteris 126. Perintah sistem datang. Semua kuasi primer di wilayah bintang Siun semuanya telah jatuh. Di bidang bintang, sejumlah besar pembangkit tenaga tak bertuhan telah menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini. Kepala biara telah jatuh. Ya Tuhan, apakah itu benar-benar leluhur? Tidak mungkin, bagaimana mungkin ada lebih dari 90 leluhur? Jangan terlalu khawatir, larilah, melarikan diri dari wilayah bintang Siun, dan sebarkan berita. Petik 2 petik 2. Sejumlah besar kelas tak bertuhan bersiap untuk menyebarkan berita, hanya untuk menemukan bahwa semua formasi di wilayah bintang Siun telah dikerahkan sepenuhnya. Ada banyak sekali susunan yang telah muncul dari udara tipis, menutupi planet-planet, sepenuhnya mengisolasi kontak dengan dunia luar. Pergi, bersihkan kelas tak bertuhan. Pikir Sulang, dan 92 klon dan avatar segera berubah menjadi 9.200. Mereka menyerbu ke wilayah bintang Siun dan mulai membersihkan anggota utama kuil Tongtian dan membebaskan makhluk darah manusia yang diperbudak. Tiba-tiba, semburan perintah sistem lainnya datang. Ratusan jiwa tak bertuhan jatuh ke ruang penyimpanan, serta sejumlah besar Kaisar Xianyuan Yuan, beberapa prajurit tak bertuhan, dan berbagai material sulang membersihkan barang rampasan di tempat. Meskipun kuil Tongtian mengatakan ada 16 kekuatan tempur tingkat kuasi primer. Namun, 8 patung Buddha yang mencolok bukanlah makhluk nyata, tetapi patung Buddha yang bertarung yang dibuat dengan jiwa tak bertuhan dan berbagai teknik Buddha. 5 mayat hitam yang mengenakan jubah Buddha adalah biksu kuno yang melakukan gairah semu menggunakan metode rahasia khusus. Mereka seharusnya duduk, tetapi setelah menggunakan metode jalan semu, mereka dapat bertahan lama lagi. Kerugiannya adalah mereka tidak dapat terus berlatih, dan permintaan untuk Tiancai di Bao dan Xianyuan di Yuan juga sangat kecil. 16 kuasi primer, yang normal hanyalah Lentera Tongtian, Benhuan, dan Zen. Dan hanya barang rampasan yang diperoleh dari mereka adalah level yang diharapkan dari level kuasi primer. Setelah inventaris, menguraikan semua prajurit tak bertuhan dan pecahan senjata, Sulang memperoleh 180.000 jiwa tak bertuhan penuh dan lebih banyak jiwa kuasi tak bertuhan dan jiwa-jiwa agung. Ada juga banyak jenis material kelas tanpa dewa, dan tiba-tiba banyak material yang dibutuhkan untuk evolusi pedang Yutian dicari. Selain material untuk pedang Yutian, material untuk meningkatkan platform naga tanpa dewa dan perisai bermata 8 surgawi sudah lengkap. Sistem, setorkan semua Xianyuan di Yuan ke saldo terlebih dahulu. Sulang tidak terburu-buru untuk mengembangkan senjata, tetapi menyimpan dana terlebih dahulu. Ding, penyimpanannya sudah lengkap, dan saldonya 2,3 juta Yuan, kaisar yang unggul. Hampir 200.000 lebih, yang lumayan. Sulang tersenyum tipis, lalu mengeluarkan platform naga kaisar dan perisai bermata 8 dan memberi instruksi, sistem, pertahankan karakteristiknya, dan kembangkan platform naga tanpa dewa dan perisai bermata 8 surgawi. Ding, mengonsumsi jiwa tanpa dewa Asteris 3868. Platform naga tanpa dewa telah berevolusi menjadi prajurit tanpa dewa Liudu. Ding, habiskan jiwa tak bertuhan Asteris 3987. Perisai 8 sisi Tianjiao berevolusi menjadi prajurit tak bertuhan Liudu. Tiba-tiba, kedua prajurit tak bertuhan itu memancarkan aura yang lebih kuat. Mereka telah mencapai 5 penyeberangan, dan mereka telah diperkuat 4 kali, dan mereka memiliki kekuatan 9 penyeberangan. Pada saat ini, mereka berevolusi lagi, dan keduanya telah menjadi senjata kuasi primer. Meskipun lebih buruk dari pedang Yutian, itu lebih baik dari senjata kuasi primer biasa. Ao Bing berterima kasih kepada guru atas promosinya. Ajia, terima kasih guru, jangan pernah biarkan siapapun menyentuh rambut guru. Dasar bodoh, bagaimana jika Tuan ingin berteman dengan semua wanita? Ini tidak masuk hitungan.
Kedua Kiling berlutut di depan Sulang dan mengucapkan terima kasih. Mereka juga mengobrol satu sama lain dengan bercanda. Baiklah, aku tahu kesetiaanmu, kembalilah ke tubuh. Sulang senang melihat mereka saling mengenal, dan tersenyum sebelum membiarkannya kembali ke tubuhnya. Tiba-tiba, Aobing terbang ke tubuh panggung naga tak bertuhan dan tergantung di pinggang Sulang sebagai liontin. Jia juga kembali ke perisai segi 8 Tianjia, membentuk pola melingkar di lengan baju Sulang yang lebar. Pada saat yang sama, medan bintang siun ini juga dibebaskan oleh klon Sulang. Sejumlah besar biksu dikawal ke alam semesta kehidupan klon dan muncul di depan biksu Xinzeng. Apa, ada begitu banyak tahanan secepat ini? Mungkinkah Sulang telah mengalahkan kuil Tongtian? Bagaimana bisa secepat ini? Kali ini tidak cukup untuk terburu-buru. Biksu Xinzeng tercengang, dan dia tidak tahu bagaimana Sulang menyelesaikan kuil Tongtian. Namun, dia juga perlahan-lahan terbiasa dengan metamorfosis Sulang, mengetahui bahwa itu bukanlah metamorfosis yang dapat dihitung dengan akal sehat. Setelah menenangkan pikirannya, Biksu Xinzeng menatap para biksu yang duduk tak henti-hentinya di bawah, dan ekspresinya menjadi serius lagi. Saya menunggu Buddha untuk dikultivasikan, tetapi saya tidak tahu bahwa satu pikiran itu baik, satu pikiran itu jahat, satu pikiran menjadi Buddha, dan yang lainnya menjadi iblis. Xinzeng berbicara perlahan, dan suaranya menyebar ke seluruh planet. Dia ingin membawa semua biksu ini kembali ke jalan yang benar. Bahkan jika biksu ini tidak dapat menjadi kekuatan yang layak melawan Kaisar Mingzu, mereka tidak dapat menjadi pengkhianat bagi dunia yang tak terbatas. Pada saat yang sama, setelah Sulang menghitung piala, dia datang ke Bintang Siun. Bintang Siun adalah bintang utama wilayah Bintang Siun, dan sangat besar, puluhan kali lebih besar dari Bintang Changlan. Sebagian kota di Bintang Siun masih mempertahankan gaya domain Qinghai, mirip dengan kota utama di musim panas yang dibangun Sulang di atas dasar kota suci Yaoqi Bintang Changlan. Kota-kota ini penuh dengan gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sulang tidak dapat menahan perasaan terharu saat melihatnya, mengingat banyak gambar. Pada saat ini, makhluk darah manusia yang tak terhitung jumlahnya dibawa oleh klon ke Bintang Siun, dan mereka ditempatkan dengan aman di tanah. Mereka diperbudak oleh kuil Tongtian dan menjadi tingkat keberadaan terendah, mendedikasikan segalanya setiap hari. Pada saat ini, dia diselamatkan dan dibebaskan, dan dia menangis karena kegembiraan. Selain itu, mereka menyadari bahwa wajah klon Sulang sama dengan wajah Renzu, jadi mereka menjadi lebih bersemangat dan terkejut. Pada saat ini, mereka semua berkumpul di sini, menatap Sulang, yang sedang duduk di atas awan dengan wajah lembut, tidak dapat menahan diri untuk berbicara dan berteriak. Apakah itu Renzu? Apakah itu benar-benar Renzu? Renzu telah kembali dari waktu dan ruang yang hilang, dan Renzu telah kembali untuk memberkati kita. Hanya leluhur manusia yang dapat dengan mudah menghancurkan kuil Tongtian, leluhur manusia benar-benar telah kembali. Hahaha, kami memuja Renzu siang dan malam, Renzu mendengar suara hati kami. Petik 2. Saat semakin banyak orang berdiskusi, suara itu menjadi semakin keras, dan suasana menjadi lebih antusias dan bernada tinggi. Makhluk darah manusia yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah dengan kegembiraan, berteriak. Ya, aku kembali. Hari ini, wilayah Bintang Siun telah kembali ke pelukanku. Aku akan menuntunmu untuk menemukan kelompok domain Qinghai yang hilang, sehingga 72 domain Qinghai akan lengkap. Sulang menatap manusia yang begitu bersemangat dan menangis, dan dengan sungguh-sungguh menyatakan dan berjanji. Kami kembali ke pelukan leluhur manusia. Leluhur yang agung, kami akan selalu mengikuti jejakmu sampai kami jatuh. 72 wilayah Laut Bintang pada akhirnya akan dipulihkan, dan jaringan wilayah bintang akan dibangun kembali, meliputi setiap sudut alam semesta yang tak berujung. Petik 2. Makhluk darah manusia yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan gembira. Sulang bahkan melihat keinginan manusia yang kuat muncul, membentuk awan yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Kamu harus memulihkan diri. Selanjutnya, aku akan memasukkan semua planet di wilayah Bintang Siun ke dalam alam semesta kehidupan. Kalian tidak perlu bertarung, cukup beri aku semangat. Sulang tersenyum tipis, membiarkan klon memperluas alam semesta kehidupan, dan mengumpulkan planet-planet kehidupan. Segera setelah itu, makhluk darah manusia yang menjerit dibawa ke alam semesta dan ditempatkan di planet itu. Dengan cepat, di seluruh bidang Bintang Siun, hanya ada satu bintang utama,
yaitu bintang siun yang tersisa di alam semesta yang tak terbatas. Dibandingkan dengan sisa-sisa naga hitam, medan bintang siun relatif lengkap, hanya 13 planet yang hilang dalam pertempuran, dan medan bintang tidak hancur. Saat ini, ada total 150 planet kehidupan di wilayah bintang siun. Meskipun para prajurit di atas Kaisar Wu pada dasarnya semuanya dikorbankan, dan sejumlah besar makhluk lemah tewas dalam perang. Namun, masih ada banyak makhluk cerdas di 151 planet kehidupan. Saat ini, makhluk cerdas yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menetap di planet kehidupan dan menjalani kehidupan yang aman dan damai. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat berkontribusi dalam pertempuran, tetapi mereka harus beribadah setiap hari untuk memberi sulang dupa. Hampir seketika, Sulang merasakan bahwa aspirasi dupa yang tak terhitung jumlahnya telah diintegrasikan ke dalam alam semesta roh virtualnya melalui klon. Ditambah 4 fragmen wilayah bintang naga hitam dan kekuatan dupa yang disediakan oleh makhluk-makhluk di wilayah bintang Linglian. Saat ini, alam semesta roh virtual Sulang sudah berisi banyak dupa, yang membentuk berbagai objek dan makhluk, membuatnya semakin seperti dunia yang lengkap. Namun, mustahil untuk membentuk dunia dengan kemungkinan tak terbatas dalam waktu singkat. Kekuatan aspirasi dupa dari alam semesta roh virtual tidak terlalu berguna untuk saat ini. Daripada membuat dupa-dupa itu ada dengan sia-sia, lebih baik mengolah alam surga Vena Naga Netherworld dan meningkatkan kesempurnaan pohon 7 harta karun Netherworld. Hanya saja, mungkin aku bisa berubah pikiran dan menggabungkan alam surga Vena Naga hampa dengan alam semesta roh virtual. Sulang menyentuh dagunya untuk berpikir sejenak, lalu matanya berbinar dan memutuskan untuk mencobanya. Lakukan saja. Sulang segera duduk bersila, memejamkan mata dan melihat ke dalam. Surga Vena Naga Void perlahan-lahan muncul di depan matanya. Vena Naga yang tak terhitung jumlahnya menyebar di dunia ini, membentuk benua yang panjang dan sempit. Makhluk dupa yang tak terhitung jumlahnya saling menjarah di benua Vena Naga yang panjang dan sempit. Namun tidak ada pihak yang bisa bertahan, kau rebut, aku rebut, membentuk lingkaran penyiksaan tanpa akhir mantan tuan rumah Julian juga menjadi salah satu dari mereka. Dalam proses penjarahan satu sama lain, makhluk-makhluk dupa ini akan membentuk aspirasi aneh, yang akan digunakan sebagai bahan baku untuk membuat 7 pohon harta karun. Tidak ada pembuluh darah naga, kondensasi. Sulang menggunakan metodenya, dan seluruh dunia dupa segera berubah menjadi bola kecil, seperti awalnya terkondensasi. Segera setelah itu, pikiran Sulang bergerak, dan alam semesta roh virtual juga tampak konkret, seperti gulungan dengan warna-warna yang kaya di depannya. Pergi, gabungkan menjadi satu. Sulang memasukkan bola pembuluh darah naga Void ke alam semesta roh Void. Tiba-tiba, seolah-olah es batu bulat jatuh ke dalam air panas. Permukaan bola pembuluh darah naga Void dengan cepat dicairkan oleh jalan luar angkasa, dan dunia dalamnya dengan cepat bergabung ke alam semesta roh Void. Pada gulungan alam semesta roh virtual, ada pohon berwarna-warni yang samar, yang merupakan 7 pohon harta karun. Dengan munculnya Qibao Miaoshu, dupa yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya melayang di alam semesta roh Void akan segera menyerbu ke arahnya. Aspirasi dupa yang tak terhitung jumlahnya telah diintegrasikan ke dalam pohon 7 harta karun, membuatnya semakin jelas, seolah-olah akan keluar dari gulungan gambar. Tetapi, meskipun Qibao Miaoshu saat ini juga sangat jelas, detailnya masih samar, dan lebih banyak dupa dan kemauan diperlukan untuk memperbaikinya. Sepertinya akan segera terbentuk pohon 7 harta karun super yang tidak bisa disikat. Baiklah, setelah pohon 7 harta karun selesai, aku bisa mencoba harta karun lainnya, seperti jam kekacauan, pedang suksian, del. Petik 2 petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang tersenyum penuh harap. Segera setelah itu, dia mengambil alam semesta roh Void ke dalam tubuhnya lagi, dan segera memanggil Yao Qi Yiran dan Yao Qi Zimeng keluar dari istana Kaisar Pengejar Jiwa. Chu Xiaobei dan yang lainnya juga mengikuti, dan tinggal di istana Kaisar Pengejar Jiwa bukanlah hal yang sangat nyaman. Wow, bangunan-bangunan di sini sangat familiar. Sangat mirip dengan arsitektur kota utama kita di musim panas. Ya, itu mengingatkanku pada adegan saat aku mengajak kalian berdua berbelanja. Yiran juga membeli banyak pakaian dan perhiasan bersama kami. Haha, benar-benar nostalgia. Petik 2 petik 2. Chu Xiaobei, Jiruxue dan Murong Xianxian melihat ke gedung-gedung di sekitarnya,
mengingat banyak kenangan indah seperti sulang, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengobrol. Namun, Yao Qiyiran dan Yao Qi Simeng terkejut. Ini, Xiyun Xing, Yang Mulia Sulang telah merebut kembali wilayah Bintang Xiyun. Ya Tuhan, kuil Tongtian hancur begitu cepat dan seluruh wilayah Bintang Xiyun berhasil direbut kembali. Yang Mulia Sulang hampir berkali-kali lipat lebih kuat daripada seluruh wilayah Xinghai jika digabungkan. Petik 2. Petik 2. Yao Qiyiran dan Yao Qi Simeng saling memandang ke arah kota di depan mereka. Kegembiraan mereka tak terlukiskan dan tak dapat disembunyikan. Yao Qiyiran, suara ramah Sulang terdengar. Yiran ada di sini, Yang Mulia Sulang. Yao Qiyiran sedikit menggigil dan berbalik memberi hormat kepada Sulang, begitu pula Yao Qi Simeng. Semua pusat kekuatan di wilayah Bintang Xiyun telah tumbang. Namun sisa-sisa mereka seharusnya masih ada di beberapa sudut planet ini. Karena itu, aku berencana untuk mencoba teknik rahasia kebangkitan yang dipelajari oleh Si Yuxiang dan yang lainnya, dan membangkitkan mereka semua. Apakah kau memiliki teknik rahasia ini di tubuhmu? Sulang membantu Yao Qiyiran berdiri dan bertanya dengan lembut. Ya, Yang Mulia leluhur manusia. Di sini, ingatlah untuk sangat teliti. Yao Qi Simeng langsung berteriak kegirangan, dan segera mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan mengulurkan tangannya kepada Sulang. Oke. Coba aku lihat dulu. Sulang mengambil cincin penyimpanan itu, membukanya, dan menemukan sebuah kepingan giok. Besar di dalamnya, memancarkan aura yang sangat kuat. Lihat saja dan kau bisa melihat jalan kehidupan dan kematian yang hampir terwujud di atas sana. Sepertinya Si Yuxiang dan Yuan Yue sangat cerdik. Aku tidak tahu seperti apa kepribadian aneh mereka sekarang di bawah pengaruh aspirasi dupa. Beberapa pikiran terlintas di benak Sulang, dan pada saat yang sama ia mencatat semua latihan di dalam kepingan giok itu di benaknya. Ini adalah teknik rahasia yang tidak bertuhan. Ada begitu banyak hal yang terlibat dan sangat tidak jelas. Namun bagi Sulang, ia hanya perlu belajar dengan hafalan, janji. Setelah membacanya, aku akan mengembalikannya padamu. Sulang menyerahkan cincin penyimpanan itu langsung kepada Yao Qi Simeng. Apa, hanya itu, tidak perlu dijelaskan secara rinci. Kamu adalah seorang leluhur, bagaimana aku bisa mengukurmu dengan standar orang biasa, aku sangat bodoh. Yao Qi Simeng awalnya terkejut, dan segera melihat senyum main-main Sulang, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang membuat keributan. Leluhur manusia yang mulia adalah orang kuat yang dapat memulihkan seluruh bidang bintang dalam waktu singkat. Tingkat kekuatan tempur ini sudah sebanding dengan tingkat aslinya. Dengan wawasan bangunan tingkat tinggi dari awal tahap primordial, terlalu mudah untuk menyelesaikan membaca latihan. Tentu saja, akan butuh waktu untuk berlatih, bukan? Yao Qi Simeng berpikir begitu, dan Sulang telah meletakkan latihan pada penjahat wushu yang kosong. Agaknya, dengan kecepatan latihan penjahat seni bela diri yang tidak normal saat ini, dia akan segera dapat menyelesaikan latihan teknik rahasia yang tidak bertuhan ini. Yiran, ayo, kita pergi berbelanja. Ya, meskipun seluruh kota kosong, jalan-jalan dan bersantai itu menyenangkan. Linger, Xiaomei, Yelin, Molu, dan kamu, Simeng. Ayo kita berkumpul. Petik 2. Petik 2. Melihat gaya arsitektur yang familiar, Chu Xiaobei dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeret semua orang untuk pergi berbelanja. Dengan cepat, tidak ada seorang pun yang berlari di samping Sulang. Hai, kalian senang. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, duduk di tempat, dan mulai bersikap serius. Dalam sekejap mata, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ding, teknik reinkarnasi jiwa asal bumi mayat, telah mencapai tingkat dasar. Perintah sistem berbunyi. Sejumlah besar latihan dan tegak lurus segera tercetak dalam jiwa Sulang, membuatnya langsung memahaminya. Dapat dikatakan, sekarang Sulang lebih mengenal teknik rahasia ini daripada pendiri Si Yuxiang. Karena teknik rahasia ini diciptakan oleh Si Yuxiang dan semua pewaris Xuanhu. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas satu bagian, dan tidak dapat mencapai level dasar di bagian lain. Teknik reinkarnasi jiwa asal bumi mayat. Menggunakan tanah yang terbentuk dari mayat saat yang kuat jatuh sebagai bahan mentah, memanggil sisa-sisa jiwa yang belum hilang, dan menghidupkannya kembali. Prinsipnya tampaknya cukup sederhana, tetapi sangat sulit digunakan, terutama dalam situasi seperti ini di mana Anda mati tanpa persiapan.
Jika Anda menyiapkan tempat untuk duduk dan bertransformasi terlebih dahulu, tingkat keberhasilannya bisa mencapai 99%, tetapi sekarang diperkirakan hanya 2 hingga 30%. Sulang mendesah dalam hatinya, dan dia tidak tahu berapa banyak sisa-sisa orang kuat yang berkorban secara heroik itu masih ada. Tarik napas. Sulang membuka kekuatan mentalnya dan mulai mencari tanah mayat. Sebagai level kuasi primer, dan kekuatan jiwanya melebihi orang kuat lainnya, jangkauan deteksi kekuatan mentalnya telah mencapai radius 1 triliun mil. Dan kemampuan deteksinya juga lebih kuat. Belum lagi ada bonus untuk Undang-Undang Misteri Mikro Kaiju. Dengan cepat, Sulang menemukan tanah tempat mayat sejumlah besar makhluk garis keturunan manusia menyatu, dan banyak dari mereka adalah kaisar tertinggi. Bangkitkan sebanyak yang kau bisa. Membiarkan mereka menjalani kehidupan kedua mereka dengan bahagia juga merupakan hadiah bagi mereka yang mati-matian mempertahankan kelompok wilayah laut satelit yang luas. Sulang tersenyum tipis, mengumpulkan mayat-mayat orang kuat yang telah ditemukan, dan segera memulai penyelidikan skala besar lagi. Tidak lama kemudian, seluruh planet telah dieksplorasi oleh Sulang, sekali lagi mengumpulkan mayat-mayat ratusan ribu orang kuat. Bukannya Sulang tidak ingin membangkitkan mereka yang lemah. Kuncinya adalah tidak mudah untuk menyimpan mayat dalam pertempuran yang mengerikan. Sebagian besar yang kuat akan hancur dan berubah menjadi abu, apalagi yang lemah. Menurut informasi yang diberikan oleh beberapa manusia yang tinggal di wilayah Bintang Siun, para pembangkit tenaga listrik wilayah Bintang Siun bersikeras dengan mengandalkan susunan medan bintang, dan akhirnya bertempur dalam pertempuran yang menentukan di Bintang Siun. Hampir semua pembangkit tenaga listrik mati di sini. Sulang juga meminta para klon untuk mencari di 150 planet kehidupan, tetapi tidak menemukan tanah mayat yang cocok. Pada saat ini, Sulang membawa 600.000 keping tanah mayat yang ditemukannya ke tempat di mana Bintang Siun memiliki aura paling banyak. Segera, 600.000 eksemplar tanah mayat dialokasikan untuk sejumlah besar harta surga, material, dan bumi, dikubur di dalam tanah, dan batu nisan aneh didirikan di atasnya. Yang tertulis di batu nisan itu bukanlah nama pemilik tanah mayat, melainkan serangkaian pola. Setelah semuanya siap, teknik rahasia pemanggilan jiwa asal. Sulang terbang tinggi ke langit, melayang di atas 600.000 keping tanah mayat. Energi bawaannya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lonceng raksasa seperti lonceng. Segera setelah itu, jam besar itu bergetar perlahan. Ledakan, boom, petik 2 petik 2. Lonceng aneh yang menggetarkan jiwa menyebar ke seluruh Bintang Siun. Di sudut-sudut planet yang tak terhitung jumlahnya, jejak-jejak jiwa yang tersisa terbang menuju jam besar seperti burung layang-layang yang kembali ke rumah. Cepat, ada sisa-sisa jiwa yang tak terhitung jumlahnya memasuki laut seperti 100 sungai ke laut ke dalam sumber jiwa yang memanggil lonceng Sulang yang terkondensasi. Jam raksasa, yang awalnya tembus cahaya, juga menjadi gelap gulita. Dan ada kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus melonjak di dalamnya, seolah-olah ada binatang buas yang berguling dan mengaum di dalam. Yuan Hunjing, pikir Sulang, kekuatan magis lainnya terungkap. Lonceng besar Yuan Hun Zaoling segera mulai bergetar sedikit, dan kekuatan aneh bekerja pada kabut gelap. Tidak lama, kabut hitam menghilang, hanya menyisakan jiwa yang tembus cahaya. Di mana ini? Apakah aku tidak mati? Tidak, aku sudah mati. Di mana aku sekarang? Apa yang terjadi dengan Bintang Siun? Apakah itu akhirnya memblokir kuil Tongtian? Bagaimana dengan kelompok domain Xinghai? Aku tidak berdamai, aku ingin membunuh para biksu yang keji itu. Petik 2 petik 2. Di dalam jam besar, sisa-sisa jiwa yang tak terhitung jumlahnya memulihkan jejak kejelasan, dan segera banyak pikiran muncul. Dan pada saat ini, tanah mayat jiwa sumber, yang mati kembali. Sulang menjepit taktik itu dengan kedua tangannya, kekuatan memutar yang aneh menelan jam besar itu, dan segera membungkus sisa-sisa jiwa ke dalam batu nisan. Segera setelah itu, energi merah aneh yang menyatu dengan kekuatan yang terpelintir, jiwa dan pecahan lonceng pemanggil jiwa asal mulai menyusup ke pola formasi misterius di batu nisan, dan mengalir sepanjang pola itu menuju mayat yang dikubur di kuburan baru. Ketika semua energi terintegrasi ke dalam tanah mayat, klik, klik, klik. Setiap batu nisan menyeringai dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi abu terbang dan menghilang di antara langit dan bumi. Sulang melayang di langit, diam-diam menatap bumi yang penuh dengan kuburan baru, dan menunggu dengan diam.
Setelah sebatang dupa, akhirnya, sebuah tangan keluar dari kuburan baru, dan kemudian seorang wanita perlahan merangkak keluar darinya. Kulit wanita itu halus dan lembut, wajahnya muda, matanya penuh dengan kebingungan. Siapa aku? Aku Sue Keting. Tapi, di mana aku? Apakah napas yang dikenal ini si Yunsing? Bukankah aku sudah mati? Mengapa aku bangkit kembali? Hati Sue Keting dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dia melihat seorang pria muda yang tampan dan lembut melayang di awan. Kau sudah bangun. Sulang menatapnya dengan lembut, dengan senyum di sudut mulutnya dan kegembiraan di matanya. Kau adalah leluhur. Sue Keting melihat wajah Sulang dengan jelas, dan langsung membuka mulutnya, matanya terbuka karena tidak percaya. Ini aku. Sulang tersenyum tipis, aku telah mendapatkan kembali seluruh wilayah Bintang Siun, dan kau juga telah dibangkitkan olehku menggunakan teknik reinkarnasi jiwa asal tanah mayat. Tuan Renzu, itu benar-benar kau. Sue Keting memanggil dengan penuh semangat, air mata langsung mengalir di matanya. Bangkit dari kematian, dan melihat Sulang yang telah menyembah berkali-kali dalam hidupnya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Baiklah jangan menangis, pakai bajumu. Sulang tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut, dan satu set jubah tiba-tiba muncul di Sue Keting. Ya, terima kasih, Tuan Renzu. Wajah Sue Keting memerah, dan segera membungkuk. Mereka juga akan bangun. Selanjutnya, kau akan mendandani mereka sesegera mungkin, dan kemudian kau akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan keraguan mereka. Setelah itu, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Sulang tersenyum dan melambaikan tangannya, Suan bahkan menutup matanya dan mulai tenang. Teknik reinkarnasi jiwa sumber tanah mayat adalah metode rahasia yang tidak bertuhan. Meskipun dia berada di level prima quasi prime, dia dapat membangkitkan lebih dari 600.000 pembangkit tenaga sekaligus, dan biayanya tidak sedikit. Cepat, seorang manusia kuat dengan darah manusia merangkak keluar dari kubur. Sebelum mereka sadar kembali, mereka menemukan bahwa mereka memiliki satu set pakaian tambahan. Segera setelah itu, Sue Keting akan berlari ke arah mereka dan menjelaskan penyebab masalah tersebut kepada mereka. Apa, itu Tuan Renzu? Tuan Renzu memulihkan seluruh wilayah Bintang Siun dan membangkitkan kita. Tetapi Tuan Renzu telah menghilang selama 3 miliar tahun. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul? Bagaimana dengan planet lain di bidang Bintang Siun? Mengapa saya tidak dapat melihat planet lain? Teknik reinkarnasi jiwa sumber tanah mayat adalah rahasia utama kelompok domain Singhai kita. Orang yang membangkitkan kita tidak mungkin orang asing, itu pasti leluhur. Beberapa orang kuat yang telah bangkit langsung percaya kepada Sue Keting, dan membungkuk memberi hormat kepada Sulang. Yang lain memiliki kecurigaan yang sama seperti Ayu saat itu, menimbulkan banyak keraguan. Tentu saja, kegembiraan kebangkitan jauh mengalahkan keraguan mereka. Meskipun setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, mereka tidak bertengkar. Secara bertahap, semua dari lebih dari 600.000 orang kuat telah dibangkitkan, satu demi satu, Kaisar Wu, Kaisar Agung, Semi Tuhan, dan tingkat tak bertuhan berdiri. Di atas kuburan sambil menatap Sulang di langit. Tuan Renzu, semua personel telah dibangkitkan. Ketika Sue Keting datang ke Sulang, dia awalnya tak bertuhan, jadi dialah yang pertama kali bangkit. Jadi dia memiliki pengaruh besar pada 600.000 orang ini. Saya mengerti. Sulang perlahan membuka matanya, menatap lebih dari 600.000 orang kuat yang bersemangat dan curiga, melambaikan tangannya dan melepaskan klon. Tiba-tiba, klon tingkat kuasi primer muncul di depan semua orang. Ini, leluhur, banyak leluhur. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya ampun, semuanya adalah leluhur manusia, dan semuanya adalah pembangkit tenaga kuasi primordial yang sebanding dengan kepala biara Tongtian. Begitu, Renzu ada di mana-mana. Petik 2 petik 2. Ketika semua orang kuat yang dibangkitkan melihat klon Sulang, mereka tercengang karena ngeri, dan sebagian besar kecurigaan di hati mereka lenyap. Dari sudut pandang mereka, hal yang luar biasa seperti itu hanya dapat dilakukan oleh leluhur legendaris. Ini adalah klon dewa. Kelompok domain Singhai diserang oleh kuil Tongtian, domain bintang naga hitam hancur, dan domain bintang Siun jatuh. Dan sekarang, semua planet telah diambil kembali olehku dan ditempatkan di alam semesta kehidupan klon. Aku akan menunjukkannya kepadamu sekarang. Sambil berbicara, Sulang membuat avatar membuka saluran alam semesta kehidupan,
sehingga semua pembangkit tenaga yang dibangkitkan dapat melihat planet-planet. Selain itu, orang-orang seperti Yu Gaochang dan He Yuanxin juga dibebaskan untuk bersaksi. Sekarang semua orang tidak memiliki keraguan, hanya keterkejutan, kegembiraan, dan kekaguman yang tersisa di hati mereka. Keturunan umat manusia akan melihat Tuan Renzu. Anak-anak dan cucu yang tidak bermoral mengetuk Tuan Renzu, tolong bawa kami kembali ke kelompok domain Xinghai. Tuan Renzu, patung Kaisar Wu, Yang Agung, dan Kaisar tertinggi berlutut dan terus membungkuk, dan sejumlah besar dupa dan kekuatan aspirasi langsung mengalir ke alam semesta roh virtual Sulang. Dewa akan membawamu kembali ke Laut Bintang Besar. Sulang melihat ke sekeliling kerumunan dan bertanya, tapi sekarang kelompok domain Xinghai menghilang, apakah kalian punya petunjuk? Masalah muncul, semua orang saling memandang, lalu menggelengkan kepala dengan hampa. Wilayah Bintang Siun dipukul mundur dari kelompok wilayah besar Xinghai, dan sejak itu, mereka kehilangan kontak dengan wilayah besar Xinghai. Tidak ada, Sulang sedikit mengernyit, sepertinya aku hanya bisa menggunakan jiwa kepala biara Ben Huan dan Tong Tian untuk mencarinya dan mencobanya. Saat ini, Tuan Renzu, para junior tahu sedikit petunjuk. Ternyata Sue Keting mendatangi Sulang dengan kegembiraan di wajahnya. Oh, katakan, Sulang terkejut. Kembalilah ke Tuan Renzu. Ketika generasi muda tewas dalam pertempuran, jiwa mereka lebih utuh. Karena itu, Zheng samar-samar merasa bahwa bidang Bintang Siun telah mengalami beberapa transisi dalam waktu yang singkat. Dan kuil Tongtian jelas tidak berdamai, mereka pasti memburu kelompok domain Xinghai. Sue Keting berkata dengan ekspresi gembira, jadi, arah yang mereka tuju pastilah tempat di mana kelompok domain Xinghai pernah muncul. Ini masuk akal, seperti yang diharapkan menjadi permaisuri tertinggi terpintar di wilayah Bintang Siun. Yah, selama kita mencari tahu di mana wilayah Bintang Siun telah lewat sebelumnya, kita dapat menentukan jalan ke depan. Petik 2 petik 2. Orang-orang kuat itu berbicara dan mengangguk kagum. Cara yang bagus. Tunggu, aku akan menyelidiki tempat di mana wilayah Bintang Siun telah melompat. Sulang juga tersenyum dan mengangguk, dan segera mengirimkan avatar yang menjelma, mengubahnya menjadi kelas tak bertuhan, dan mengirimkannya ke segala arah. Tidak hanya klon, tetapi juga glider terbang pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya juga telah dikirim. Mereka telah mengumpulkan napas wilayah Bintang Siun, yang lebih kuat daripada klon pada saat ini. Pesawat layang terbang pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan hampir 10.000 avatar seperti jaring besar yang terbentang di air, dan roh mereka terus-menerus memindai sekeliling. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pesawat layang terbang pemburu harta karun akhirnya menemukan tempat di mana fluktuasi spasial yang besar tetap ada. Dan masih ada napas yang ditinggalkan oleh wilayah Bintang Siun. Berdasarkan 2 titik ini, arah bidang Bintang Siun telah dapat ditentukan. Tetapi itu tidak cukup sebagai jaminan. Anda perlu menemukan beberapa titik dan memverifikasinya. Sulang menyentuh dagunya untuk berpikir sejenak, lalu membiarkan klon dan pesawat terbang pemburu harta karun terus mencari-cari. Tidak lama, satu klon menemukan tempat kedua di mana transisi ruang angkasa berskala besar tetap ada, dan mengirim pesawat terbang pemburu harta karun untuk melihat, dan memang, masih ada napas Bintang Siun. 2 titik yang ditemukan sejauh ini dan posisi Bintang Siun saat ini hampir 3 titik dan 1 garis, yang dapat sepenuhnya menentukan arah transisi bidang Bintang Siun. 2 titik lagi segera ditemukan, hampir sejajar dengan 3 titik saat ini. Itu arah yang benar. Ketika saya pertama kali tiba di wilayah Bintang Siun, kuil Tongtian berencana untuk melakukan lompatan. Alasannya adalah karena mereka mendapat informasi tentang kemunculan kelompok domain Xinghai. Kelompok domain Xinghai baru saja muncul, jika saya bergegas ke sana lebih awal, saya pasti akan menemukannya. Setelah beberapa analisis, Sulang mengangguk dan menentukan rencana selanjutnya. Segera, dia memberitahu Sue Keting dan yang lainnya tentang masalah tersebut, dan segera membangkitkan pemujaan lagi. Tidak mudah untuk menemukan jejak transisi di langit berbintang yang tak berujung. Bagi mereka, bahkan jika jejak transisi menghilang, mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Selanjutnya saya akan membawa Si Yunsing ke alam semesta kehidupan klon. Jika Anda ingin mengunjungi planet lain, Anda dapat memberitahu saya secara langsung. Sambil berbicara, Sulang melepaskan klon itu lagi, dan kemudian memperluas alam semesta kehidupan, memungkinkan saluran muncul di depan semua orang. Tuan Renzu,
para junior bukan dari Si Yunsing. Sue Keting langsung berkata, bintang asal generasi muda adalah Si Yuxing, aku ingin melihat Si Yuxing. Baiklah, seperti yang kau harapkan. Sulang tersenyum tipis, dan segera membawa Sue Keting ke alam semesta kehidupan dalam tubuh tertentu sambil melambaikan tangannya, dan mendarat di bintang Siu. Melihat planet yang familiar, melihat makhluk familiar yang tak terhitung jumlahnya, Sue Keting tak kuasa menahan tangisnya, dia kembali. Berikutnya, sisanya, para ahli juga mengajukan tuntutan, pada dasarnya ingin kembali ke planet asal mereka untuk melihat, dan tentu saja ada yang tetap tinggal di bintang Siun. Sulang memuaskan mereka semua dan membawa mereka satu persatu ke planet kehidupan yang ingin mereka tuju. Dengan cepat, hanya ada lebih dari 20.000 ahli yang tersisa di Si Yunsing. Mereka awalnya lahir dan dibesarkan oleh Si Yunsing. Waktu hampir habis, saatnya pergi. Pikir Sulang, klon menangkap Chu Xiaobei dan yang lainnya di depannya. Gadis-gadis itu jelas masih memiliki beberapa makna, tetapi mereka tetap patuh memasuki istana Kaisar Pengejar Jiwa. Segera setelah itu, Sulang meminta klon untuk memasang bintang Siun ke alam semesta kehidupan. Sejauh ini, 151 planet kehidupan alami Si Yunsing semuanya diterima. Olehnya, klon dikirim. Sulang melayang di kehampaan yang sepi, terus-menerus mengirim klon, mengejar ke arah yang ditentukan. Selama periode tersebut, pesawat layang terbang pemburu harta karun dilepaskan dari waktu ke waktu untuk mencari guna mencegah tempat yang tersisa. Dan tepat ketika Sulang terus-menerus berpindah melalui wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya, mencari kelompok wilayah besar Laut Bintang. Di benua Tianmi, ada gunung super raksasa yang sangat tinggi, hampir sebanding dengan bintang biru. Gunung besar ini berwarna putih, dan bebatuan yang terbuka dan sejenisnya berwarna keemasan. Di bawah sinar matahari, seluruh puncak raksasa terlihat sangat sakral, dan orang tidak bisa tidak menyembah sekilas. Bahkan, bagi makhluk di sekitarnya dalam kisaran puluhan juta tahun cahaya, Gunung Joling Tianshan ini adalah matahari mereka. Di Jueling Tianshan, hanya beberapa halaman kecil yang dibangun, yang disebut Hui Miaoan, yang merupakan rumah Gua Hui Jue, seorang pria kuat di tahap awal. Para biksu Buddha di alam primordial adalah Buddha sejati. Dibandingkan dengan kelompok biksu di Kuil Leiyin, mereka hanya dapat dikatakan sebagai biksu pemula kecil.